Mungkin kita semua bertanya-tanya pada saat mempelajari hukum internasional, mengapa sih hukum internasional itu bisa eksis? Terus apa sih yang mendasari tumbuhnya hukum internasional? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik awal dari hukum internasional, yaitu masyarakat dan hukum internasional. Kalau kita mau menjawab pertanyaan mengapa hukum internasional bisa eksis, maka perlu kita buktikan dulu apa yang menjadi syarat utama dari keberadaan hukum itu. Ada sebuah adagium yang mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mendengarnya dan bahkan memahaminya, yaitu ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, suatu hukum tidak ada apabila tidak ada masyarakat. Kalau dalam konteks hukum internasional, maka hukum internasional tidak akan ada jika tidak ada masyarakat internasional atau group of states yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Berdasarkan itu, maka kita perlu membuktikan terlebih dahulu adanya masyarakat internasional itu. Jika kita melihat sejarahnya, hukum internasional dimulai dengan adanya hubungan antar kerajaan-kerajaan, hubungan antar desa, antar polis atau kota dalam konteks Yunani. Nah, bentuk-bentuk daripada kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah cikal bakal masyarakat internasional yang sekarang kita sebut sebagai negara, sebagai bentuk kesatuan masyarakat modern setelah perjanjian Westphalia. Jadi dengan adanya sejumlah besar negara di dunia ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Jumlah negara di dunia pada dewasa ini telah melebihi 100 negara. Masyarakat internasional sebagaimana didefinisikan oleh Hadley Bull adalah is when group of states interacts with one another and are bound by a set of rules and norms. Dari pengertian ini, kita berasumsi bahwa negara sebagai aktor utama dalam politik global beroperasi dalam suatu masyarakat, meskipun bersifat anarki. Maka tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa ada tanggung jawab kolektif untuk melindungi nilai-nilai dan norma-norma tersebut di atas. Melihat pengertian tersebut, tentu jika kembali melihat sejarahnya, kita seperti diarahkan kepada kepentingan negara untuk membuat ketertiban dengan menetapkan aturan-aturan tertentu, seperti halnya membentuk aturan tentang perang di abad-abad pertengahan, bahkan jauh sebelum itu pada abad-abad sebelum Masehi. Dengan demikian, hubungan-hubungan ini bersifat tetap di antara anggota masyarakat atau mereka sendiri. Dan adanya hubungan yang tetap dan terus-menerus itu merupakan kenyataan yang timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh keinginan untuk tertib, pembagian kekayaan alam, dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia ini. Hubungan-hubungan ini misalnya perniagaan yang bertujuan mempertukarkan hasil bumi dengan hasil industri, dan ini merupakan salah satu hubungan terpenting yang terjadi antara negara-negara di dunia pada saat ini. Selain perdagangan, terdapat juga hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga. Dan hubungan ini juga dipermudah lagi dengan bertambah sempurnanya berbagai alat perhubungan seperti akibatnya kemajuan teknologi. Dengan adanya sejumlah negara-negara yang melakukan hubungan-hubungan karena suatu kebutuhan tertentu dan hubungan itu bersifat tetap, maka perlu juga untuk memelihara hubungan tersebut. Dengan adanya saling berhubungan dan membutuhkan, maka timbul suatu kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan antar masyarakat internasional tersebut. Dan ini merupakan kepentingan bersama. Contoh sederhananya misalnya, bagaimana apabila suatu negara melanggar suatu kesepakatan? Bagaimana supaya hubungan tersebut bisa berjalan sebagaimana dikehendaki oleh masing-masing pihak? Oleh sebab itu diperlukan suatu hukum untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Tentu hukum domestik atau hukum negara lokal tidak begitu bisa mengcover kepentingan bangsa-bangsa atau negara-negara tersebut untuk saling berelasi satu sama lain. Misalnya hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antar negara. Berdasarkan kepentingan itu, maka dibuatlah suatu hukum yang berlaku bagi semua bangsa-bangsa atau negara-negara yang sekarang ini disebut sebagai hukum internasional. Karena hukum merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, maka hukum internasional menjadi sangat penting dalam perkembangan dunia di masa kini. Demikianlah pembahasan topik kita kali ini.
Mudah-mudahan dapat memberi gambaran kepada rekan-rekan semua dalam mempelajari hukum internasional. Semoga bermanfaat. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.